tatimus sholihat bi fadlihi tatanazzalul khairat na'budillahi minal hayat ilal mamat salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad ballagana minaz zulumati ilan nur wa kadzalika ila siratal mustaqim. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita masih diberikan rahmat, hidayat, kenikmatan, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, hidung masih bisa menghirup, mulut masih bisa merasakan kenikmatan. Yang dimana la yarauha ilal mardo. Semua kesehatan itu tidak akan bisa nampak kecuali kapan? Kecuali kita sakit. Kemudian sholawat dan salam selalu kita panjatkan ke hadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk sharing. Ini istilahnya sharing. Karena 9 sampai 10 tahun yang lalu saya berada di tempat Anda semua. Ya. Jadi sa'urtu malam tas'ur, walam tas'ur makot sa'urtu. Saya sudah merasakan apa yang antum semua rasakan dan antum belum merasakan apa yang sudah saya rasakan. Tapi di sini kita sharing, ya. Ya, yang pertama-tama saya hormati semua dewan guru yang mungkin di sini ikut beberapa ustadz dan ustazah kita yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dengan segala kerendahan hati, di sini saya Dimas Bumiaji ingin sharing dengan anak-anak, mohon waktu dan kesempatannya. Bukan saya yang paling pintar, bukan saya yang paling lebih di antara yang lain, tapi al-ilmu bila tamarin kasyajari bila tamarin. Di sini jikalau ilmu kita, sedikit pun ilmu kita, tetapi kita amalkan akan seperti pohon yang berbuah. Nah, maka di sini saya sudah menyiapkan ya slide kecil-kecilan lah. Untuk mempermudah saja, semuanya bisa melihat gambar dengan jelas. Ini mohon maaf karena di tempat saya ini bisa. Jujur saja, ini di tempat saya ini agak hutan ya, bukan agak hutan, emang hutan tempat saya itu. Jadi mohon nanti kalau di tengah-tengah ada nyangkut ya mohon maaf. Nah, adanya seperti ini. Kemudian ngomong aja, Mas, panggil aja Mas, nggak apa-apa, serah. Saya juga kelas antum semua. Mas, nyangkut, Mas, nyandet apa terserah antum semuanya. Yang penting nanti ada info kalau memang nyangkut beneran. Ya, dalam acara ini yaitu acara webinar milenial motivasi minat belajar siswa SMP TDM Islamic Full Day School and Boarding School. Ya, speakernya Desandra Yusuf, siswa Atmaja SH, dan saya sendiri Dimas Bumiaji. Yang pertama, tak kenal maka tak sayang. Nah, maka di sini saya memperkenalkan diri saya, nama saya Dimas Bumiaji, tempat tanggal lahir Jombang 9 Desember 1997. Kemudian saya adalah alumni ketiga di SMP Terpadu Darul Mutakin.
Alamat saya di Jalan Tenggeraya nomor 31 Surabaya. Di sini saya mau tanya ini. Kira-kira ada nggak di sini anak Tengger gitu? Ada ya? Insya Allah ada ya anak Tengger nih ya. Banyak Ustaz, banyak. Banyak ya. Jangan-jangan ikut-ikut saya ini. Ya, ya. Ya alhamdulillah kalau banyak alhamdulillah. Kemudian riwayat pendidikan ini saya dari TK saya di Malang. Nah, di Malang TK, kemudian SD setahun di Malang sampai kelas 1. Udah kelas 1 aja. Kemudian kelas 2 baru pindah ke SD Raden Patah Surabaya. Nah, kemudian yang keempat saya sekolah di SMP Terpadu Darul Muntakin Surabaya. Alumni ketiga dulu kalau nggak salah 2013 sih. Awal-awal. Setelah di Darul Muntakin, saya melanjutkan Gontor di Ponorogo. Sebetulnya banyak Gontor ini tidak cuma di Ponorogo, tapi alhamdulillah dapatnya ya di Ponorogo. Kemudian saya sekarang sedang kuliah di Setai Lukman Edi, Pekanbaru. Jurusan Perbankan Syariah, semester akhir yang dimana saya sekarang sedang skripsi. Mohon doanya, semoga doa-doa antum semua bisa mempermudah jalannya skripsi saya nanti. Ya, foto saya dulu. Nah, dulu ya kecil-kecil. Ya, semuanya kedengaran? Tadi ada gangguan sedikit. Semua kedengaran ya, Zat? Denger, Mas. Kedengeran, Mas, kedengeran. Oh iya, iya. Oke. Nah, ini foto saya dulu. Coba tebak saya mana? Nah, itu yang tengah itu. Kayak gitu itu bentuknya. Nah, itu tuh. Nah, itu saya itu. Ya, termasuk tinggi juga, tapi ya sekarang ya kalah juga sama kawan-kawan yang lain tingginya. Ya, ini saya dulu ketika masih jadi murid di Darul Mutakin. Saya dulu juga mondok. Dari kelas 1 saya udah mondok. Ya sama, nangisan sama kayak antum juga yang mondok-mondok itu. Tapi ya enggak nangisan kali lah. Nah, ini teman-teman saya. Ya, mana tahu ada yang kenal nih kan tetangganya atau saudaranya. Ini pas di Taman Bungkul ini. Rekreasi gitu ke Sunan Ampel ya kalau nggak salah. Ini santri DM dulu, angkatan ketiga, keempat, kelima. Ya, alhamdulillah sekarang saya diberikan kesempatan oleh Gontor untuk mengajar di salah satu kampus cabangnya yang ada di Sungai Mandau. Ya, di Sungai Mandau itu di mana? Sungai Mandau itu ya ini seperti yang saya tampakkan di layar. Nah, ini memang saya di tengah-tengah hutan. Ya, makanya tadi saya bilang, mohon maaf kalau sinyal itu ya agak delawar-delawar gimana gitu ya, mohon maaf. Karena strategis sekali nih. Di sini strategis sekali. Memang kalau mau itu ada kampung tapi di depan itulah. Nah gitu. Jadi di sini alhamdulillah meskipun aksesnya susah, tapi segala apa yang kita jalani di kehidupan kita, kalau kita syukuri akan selalu merasa cukup. Nah, di sini intinya harus bersyukur meskipun di tengah hutan. Bukan hutannya yang kita nilai, tetapi apa? Perjuangannya yang kita nilai. Nah, kemudian ini saya alhamdulillah wali kelas dari kelas 5. Kalau di sini kelas 5 itu kalau di luar kelas 2 SMA. Nah, ini saya yang pakai jas tengah itu. Ya, enggak putih hitam, karena di tengah hutan juga. Di sini panas. Ya, kan plat nomornya kan BM.
banyak minyak, atas bawah minyak semua. Makanya panas di sini. Ya. Ya, langsung saja ke beberapa materi yang sudah saya siapkan untuk adik-adik semuanya. Di sini intinya hidup itu perlu skill life. Kemudian skill life itu harus diimbangi dengan rasa takwa. Dengan takwa dan iman yang kuat. Seperti yang kita tahu, penghancur dunia bukanlah orang yang sedikit ilmunya. Bukanlah orang yang tidak tahu apa-apa. Justru mereka yang nggak tahu apa malah aman. Kita lihat penjajah. Penjajah itu semua orang yang berduit. Kalau nggak berduit, nggak berkuasa. Ya. Kalau orang bilang itu, kalau zaman sekarang nggak edan, nggak makan. Ya, itu bapaknya. Kalau nggak edan, nggak makan kalau zaman sekarang. Tapi di sini kita sebagai santri, ya, meskipun yang nggak santri pun saya anggap semuanya santri. Karena kita sama-sama belajar agama Islam, karena apa? Benteng terakhir umat, benteng terakhir Indonesia adalah antum semuanya, santri-santri Indonesia. Tidak ada yang lain. Beribu-ribu, berjuta-juta, ya, bermiliaran sarjana di Indonesia belum bisa menstabilkan apapun di Indonesia. Cuman satu, ya, dengan ketakwaan, dengan iman, dengan berpengetahuan luas, ya, kita akan bisa mengontrol atau memperbaiki Indonesia. Jadi di sini saya akan jelaskan kunci kehidupan. Nah, apa saja sih kunci kehidupan itu? Nah, ada S, kemudian T, kemudian I, kemudian R. Kita singkat dengan STIR. Nah, apakah itu S? Yang pertama, hidup itu kita harus sabar. Nah, di sini siapa yang suka marah? Ayo. Dikit-dikit kesenggol temennya, langsung dicakar temennya. Wow, siapa itu? Ada? Nah, tidak boleh seperti itu. Kita harus sabar. Apapun ujian kehidupan, kita harus sabar. Karena kalau logikanya, kalau kita mau naik kelas, maka harus ada ujiannya. Kalau nggak mau ujian, nggak mungkin guru kita memberi kita naik kelas. Benar? Nah, itu maka dari itu kita harus sabar. Kemudian tawakal. Nah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita usahakan, apapun yang kita rencanakan, manusia boleh berencana, tapi Allah yang punya segalanya. Tidak boleh disali, Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Harus diingat-ingat. Jika kita ingin A, benar Allah memberikan yang B, maka itu adalah anugerah terindah dari Allah. Itu adalah hal yang kita butuhkan. Ya, kemudian ikhlas. Ya, di sini adik-adik ikhlas, belajar ikhlas, bekerja ikhlas, membantu orang tua harus ikhlas. Ya, nurut kepada guru-gurunya harus ikhlas. Membantu kawan harus ikhlas. Semuanya harus dijalankan dengan keikhlasan. Kalau semua kita jalankan dengan keikhlasan, kita akan bisa maksimal. Kemudian kita harus mempunyai rasa ridho. Ridho jika Allah memberikan kita, ya yang saya jelaskan tadi, jika Allah memberikan kita yang B, sedangkan kita mau yang A, berarti Allah sedang merencanakan hal lain. Maka yang B tadi harus kita syukuri. Ya, seperti itu adik-adik. Maka di sini ada 4 kunci kehidupan yang harus kita ingat.
Yaitu yang pertama S, yaitu sabar. T, tawakal. I, ikhlas. R, ridho. Mau di screenshot tidak apa-apa. Ya, saya kasih waktu berapa? 10 detik ya. Mau di screenshot ya. Boleh, silahkan yang mau di screenshot adik-adik. Ya, saya lanjutkan. Kemudian, ini juga pelajaran yang saya pelajari ketika saya menjadi santri 1 intensif atau kelas 1 SMA. Yaitu 6 bekal wajib menuntut ilmu. Dan ini adalah pengalaman Imam Syafi'i. Apa saja? Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Sittah itu 6. Sa'unbika an tafsiliha bibayanin. Yang pertama, ya, jadi ini artinya, wahai saudaraku, kamu tidak akan memperoleh ilmu kecuali kamu menjalankan 6 hal ini. Kamu mempersiapkan 6 hal ini. Saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama, zakaun. Nah, kecerdasan. Mas, terus kalau saya nggak cerdas gimana? Dengarkan, cerdas dan pintar itu berbeda. Tidak semua orang pintar itu cerdas. Karena pintar cenderung untuk diri sendiri. Sedangkan kecerdasan itu kita bisa mengeksplor kemampuan kita, ya, yang dibarengi dengan seni. Ini kecerdasan. Kalau pintar ya kamu hafal pelajaran 1 menit bisa lebih cepat dari kawannya, itu namanya pintar. Tapi kalau kamu kreatif, tapi kalau kamu bisa melakukan 1 langkah yang lebih baik dari orang lain atau hal yang berbeda dari orang lain dan itu positif, maka kamu dibilang orang yang cerdas. Nah, maka di sini yang harus kalian punya adalah kecerdasan, kekreatifan. Gimana cara belajar? Belajar matematika pasti berbeda dengan belajar menghafal Al-Quran pagi. Belajar Al-Quran pagi pasti berbeda caranya dengan belajar fisika. Belajar fisika pasti beda caranya dengan belajar bahasa Indonesia. Di sini, ya, zakaun ini sangat diperlukan. Kecerdasan kita sangat dibutuhkan di sini. Jadi nggak perlu, saya nggak pintar, saya lemah bacaannya. Ingat, kecerdasan itu diasah. Ya. Bukan kecerdasan tidak datang dari lahir. Tetapi apa? Kecerdasan itu harus diasah dengan baik. Setiap hari kita memakai, berusaha. Insya Allah kita akan cerdas. Selanjutnya, zakaun yang kedua wahirsun. Apa itu hirsun? Hirsun adalah rakus terhadap ilmu. Jadi rakus ini gimana? Di rakus kalau sama makanan kan nggak baik. Nah, di sini ada rakus yang boleh loh. Kalian kalau rakus makanan ngeri. Kalau rakus ilmu, di sini ini rakus yang boleh. Ya, ini adalah rakus yang dibolehkan. Apa itu? Rakus terhadap ilmu. Jadi kita ingin terus mempelajari banyak ilmu. Kita terus merasa seperti gelas yang kosong. Ya, dengan tidak merasa, oh, saya udah hafal 1 lembar, udahlah cukuplah. Salah, ya. Karena orang sepinter Albert Einstein, dia hanya menggunakan 8% dan menggunakan 20%, bayangkan. 20%, kalau enggak 9% saja. Ya. Di sini dijelaskan betapa hebatnya otak kita. Nah, tapi apa yang menutupi? Kemalasan itu. Ya, selanjutnya ijtihadun. Nah, manjada wajada. Nah, itu yang ada di film apa? Ini apa?
Negeri Lima Menara. Nah, ini sungguh. Ya. Kenapa harus bersungguh-sungguh? Ya, namanya ilmu itu nurun. Nah, nurun. Tapi kalau nurun aja nggak kita tangkap kan nggak bisa. Ya kan? Nah, nurun itu cahaya, bukan turun itu bukan. Jadi harus bersungguh-sungguh. Seperti halnya ada anak kecil, anaknya segini, kecil. Dan dia dikasih makanan, tapi tingginya segini. Bersungguh-sungguhlah anak kecil ini, lompat 1 senti baru bisa. Kemudian karena dia terus bersungguh-sungguh jadi 5 senti. Terus kemudian 10 senti. Kemudian sampai setengah meter dia bisa menggapai apa yang dia inginkan tadi. Nah, terus mencoba. Jangan pernah merasa, sekali ngafalkan, saya nggak bisa. Gimana ini? Bukan tidak bisa. Ya. Allah merencanakan sesuatu. Allah ingin kakimu kuat, ya, supaya apa? Kalian bisa lompat seperti anak kecil tadi, 1 senti. Besoknya terus berusaha 5 senti kakinya kuat. Kemudian selanjutnya lagi 10 senti. Sampai setengah meter. Sampai akhirnya apa? Kaki kalian kuat, ya, bisa menggapai cita-cita kalian yang tinggi. Seperti itu. Kemudian setelah ijtihadun, yaitu wabul gotun. Ya, apa itu bulgotun? Cukup modalnya. Modal di sini apa? Ya uang. Ya cukup semangatnya, cukup keinginannya, ya cukup usahanya. Itu semuanya modal. Tidak hanya uang. Karena apa? Sekarang banyak beasiswa. Ya kan? Jadi di sini semangatnya harus cukup, belajarnya harus cukup, giatnya harus cukup. Nah, kemudian suhbatu ustadzin. Ya, kalau dalam bahasa Arab suhbatun itu artinya menemani. Jadi kalian harus menemani guru. Ya kalian muliakan. Ya ketika pelajaran kalian harus bisa mengikuti. Ya kalian harus fokus. Nah, bukan menemani saat kalian ada ustadz jalan samping kalian gini kan. Saat suhbatu ustadzin saat. Nah, bukan kayak gitu suhbatu ustadzin itu. Suhbatu ustadzin ya tadi, kita harus bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, memperhatikan kalau dijelaskan, kalau ditanya harus bisa menjawab. Kemudian termasuk ya harus memuliakan gurunya. Karena apa? Sepintar-pintar kamu, ya, tidak lebih ilmumu setetes dibandingkan gurumu. Kemudian watulu zamanin. Nah, ini mengapa kita tidak boleh berputus asa kalau kita belum hafal. Misalkan ada nih baru sekali ngafalin. Qul huwallahu ahad. Qul, aku boleh dong. Qul huwa, dia. Kalau dulu, kalau zaman saya hafalan pagi itu sama artinya. Jadi lebih pusing sih. Kalau dulu itu ya gitu deh, lebih pusing. Ya, kalau sekarang kan enak. Saya dengarnya ya cuma ayatnya saja. Harusnya lebih giat kalian. Ya, harus lebih semangat karena cuma ayatnya. Kalau dulu sama artinya. Ya, gitu Ustaz ya. Kalau sekarang cuma ayatnya saja. Dimatikan. Kalau sekarang hafalan sama ayatnya saja. Sama ayat saja deh. Oh ayatnya iya, saja. Lebih enak sekarang, Dek. Dulu sama artinya. Satu surat bisa hafalnya baru 2 hari, nah, gitu. Karena sama arti. Ya sekarang kita lebih mudah belajar di sini hanya ayat ya kita maksimalkan. Tidak ada perbedaannya, cuman di sini tulu zaman yaitu kita tidak boleh berputus asa. Ya, kalau nggak bisa sekali ya 5 kali ini kecerdasannya dilatih. Kalau kita terus melatih akan hebat, otak kita akan hebat. Gitu deh ya, tulu zamanin, tidak boleh berputus asa.
Mungkin ada yang mau screenshot, silahkan. Saya kasih waktu 5 detik. Boleh di screenshot. Sudah, saya lanjutkan. Ini 6 bekal wajib menuntut ilmu dan pengalaman Imam Syafi'i. Kemudian, tips and tricks menghafal ala santri gontor. Nah, ini. Kalau di gontor, itu pelajaran, kalau tahun pertama, itu bahasa Arab 25%, bahasa Indonesia 7%. Kalau sudah kelas 2 dibalik. Maka di sini, apalagi saya pribadi masuk di gontor intensif atau lulusan SMP, maka 2 tahun pelajaran dijadikan 1 tahun. Dan itu harus kuat. Gimana sih caranya dulu biar kuat ngafalin? Nah, ini silakan diperhatikan yang susah ngafalkan. Ya, mana tahu cocok ya, namanya cara belajar orang ya. Ini pun saya melihat cara belajar kawan-kawan yang lain juga. Kalau teman saya seperti ini, bisanya belajar pagi, yang ada yang bisanya cuma belajar malam, ada yang cuma bisa belajar di kelas, ada yang di kelas tidak masuk, belajarnya di belajar malam, macam-macam. Kalau versi saya seperti ini. Yang pertama, berdoa dan yakin. Yakinkan dulu bahwasannya pelajaran ini mudah. Kita pengaruhi, kita sugesti otak kita, ya. Oh, ini gampang nih. Meskipun 1 buku, ya. Kalau kita bilang mudah, otak kita akan merekam ini mudah, dan ini mudah. Harus yakin, tancapkan sugesti pada otak kita masing-masing. Ini mudah. Nah, kalau saya sudah yakin, ya, sudah berdoa, kita tawakal sama Allah, kita yakin, kemudian apa selanjutnya? Tentukan targetnya. Nah, misalkan satu pelajaran ini ada 5 bab, kemudian 5 bab ini targetkan, misalkan ya, saya dari jam 9 sampai jam 10 harus sudah hafal minimal rangkuman 1 bab. Itu harus targetnya. Dan harus konsisten. Kalau targetnya hari ini satu bab, maka hari selanjutnya jangan sampai harus ada ketentuan target dan harus konsisten. Nah, ya seperti itu. Karena dengan konsisten ini kita membiasakan diri untuk beristiqomah. Nah, ini bahasa lainnya istiqomah. Ya, harus ada target dan istiqomah targetnya. Kemudian, sebelum kita menghafal, alangkah baiknya kita baca berulang-ulang. Apalagi mungkin pelajaran atau ayat yang kita hafalkan, di sini kita tidak pernah baca, sehingga kita tidak tahu ayatnya ini seperti apa. Maka kalau saya pribadi, saya baca 10 kali. Mau cuma segini, mau 2 lembar, saya pasti baca dulu 10 kali. Dan tidak akan berhenti kalau belum 10 kali. Karena apa? Karena ketika kita membaca, kita juga merekam. Mata melihat, ucap, telinga juga akan mendengar. Jadi yang merekam ada mata dan telinga, 2 alat rekam sekaligus. Dan dibaca berulang-ulang dan usahakan bersuara ya, Dek, bersuara. Karena kalau kalian diam aja gini bacanya, ngantuk nanti. Ya, pernah juga dulu juga saya di Darul Mutakin nih, ngantuk ya ngantuk sama aja. Ya, nggak usah diketawain, sama aja. Namanya aja murid santri, yang ngantuk sama ketika belajar ya. Ya, tapi jangan ngantuk terus, masa jauh-jauh dari rumah ke sekolah pindah tidur.
ya kan? Baca berulang-ulang, bersuara, nah, supaya tidak mengantuk. Kemudian, ini yang paling penting. Nanti ketika kita membaca, ya, mata merekam, telinga merekam, nanti akan datang kefahaman. Ya. Kita minimal, kalau kita nggak paham, minimal kita ingat. Misalkan kita hafalan nih, hafalan surat yang susah, misalnya Al-Fajr ya. Minimal kita bisa membayangkan Al-Fajr ini halaman berapa, sebelah mana tempatnya, lembaran kanan atau kiri. Minimal itu paling minimal. Jadi harus dipahami dan mengerti apa yang kamu hafalkan. Nah, dari mana paham dan ngerti ini? Ya tadi, dibaca berulang 10 kali. Kalau kalian rasa 5 kali cukup, ya enggak apa-apa. Kalau 5 kali kurang, maka 10 kali. Itu dia, pahami dan mengerti apa yang kamu hafalkan. Kemudian, ini dia. Ya, ulangi terus. Ya, kalau saya pribadi, dulu kalau di Gontor, itu ada kayak surat izin. Jadi kalau saya izin, itu ada surat izin. Ya kayak gila bentuknya, kayak tisun, kayak kotak gini. Jadi setiap ada surat seperti ini di kelas, nah ini ya, saya ambili, kertasnya saya ambili di meja guru itu kan, selesai lonceng pulang terakhir, kertasnya saya ambili, kemudian saya tulis pelajaran di sini. Kalau antum hafalkan ayat, tidak apa-apa, tulis ayat di sini. Misalkan, target saya hafalkan jalan dari rayon sampai kelas. Nanti bawa ini, yang saya tulis ini saya taruh di saku. Antri makan, antri kamar mandi. Tapi kalau ayat Al-Quran, usahakan jangan sampai kamar mandi lah. Kalau antri makan, oke lah. Ya. Kalau pelajaran yang lain, mungkin ada rumus fisika harus dihafalkan. Kemudian apa ya? Ya, yang hukum-hukum itu harus dihafalkan. Tulis saja di kertas, taruh di saku. Nanti kalau kalian misalkan bosan main HP, taruh HP-nya, buka kertas. Nah, kalau di rumah ya, kalau di rumah seperti, kalau di pondok kan nggak bisa HP. Ya, kalau di rumah seperti itu. Ya, pokoknya dibaca aja. Kalau nganggur baca. Ya, jangan biarkan waktu kosong. Inna syababa wal farogo wal jidata mafsadatun ayya mafsadatin. Ya, sesungguhnya ya, asyabab waktu muda, wal farogo waktu kosong itu adalah penghancur. Nah, tidak boleh kita biarkan waktu kita kosong. Jadi ya, ulangi terus, tidak boleh bosan-bosan. Besok sebelum menghafalkan, sebelum menghafalkan yang baru, maka yang lama itu ditakror. Kalau apa sekarang masih takror ya istilahnya. Kalau saya dulu takror. Nah, masih takror ya. Iya, Zat. Ya, jadi seperti itu, Nak. Ya, biasanya kan sebelum menghafalkan pagi itu ya takror lah bentar. Minimal kalau nggak cukup waktu kalian takror dengan ustazah atau ustadz, maka dengan kawan. Nah, dengan temennya. Kalau udah biasanya kan antri 12 orang misalkan, nggak cukup nih waktunya. Keburu nanti setelah sholat duha itu kan keburu masuk kelas. Nah, itu maka bisa sama temennya mungkin. Itu udah paling minimal harus ada diulangi. Kalau nggak sempat sama teman, nggak sempat sama ustadz, ditakror mandiri. Ya, entah sebelum berangkat sekolah, entah nanti ketika datang ke sekolah dan masih ada waktu 5 menit, 5 menit pun nggak apa-apa. Yang penting ada takrornya. Kemudian ini yang paling penting, fokus. Mau ada bom di belakangmu, mau ada rumah runtuh di depanmu, kalau belajar harus fokus belajar. Nah, kalau ada yang ngajak, kamu lagi belajar nih, ada temennya yang ngajak, wih, sana. Kalau saya dulu di samping itu apa ya namanya? Bule kelek ya. Itu kalau nggak salah, itu bule kelek, masih mak kelek ya, masih mak kelek. Ya,
Nah, itu kalau lagi belajar, ayo makelek. Udah nggak usah diperhatikan, harus fokus. Nah, kalau ada ini yuk, apa main bola dulu yuk di kamar, udah nggak perlu. Yang penting kalau pagi fokuskan untuk mengulangi pelajaran. Karena apa? Karena waktu pagi adalah waktu yang paling tepat untuk mengulangi hafalan. Karena ketika pagi hari otak kita masih mereset data, refresh. Nah, jadi kapan waktu yang paling tepat untuk hafalan? Pagi hari. Kalau bisanya malam, ya silahkan. Monggo kalau bisanya malam. Kalau bisanya pagi, ya silahkan. Intinya kita harus mencari kapan sih kita nih enak buat belajar. Nah, ini yang paling penting. Ya, demikian tips and trik menghafal ala santri gontor. Versi saya pribadi. Mungkin yang lain banyak versi, ini versi saya pribadi. Ya. Kemudian cara menjadi orang yang hebat dan sukses. Nah, ya, bagaimana cara menjadi orang hebat dan sukses? Yang pertama, sering-seringlah minta doa kepada orang tua, ibu dan bapak, atau keluarga yang lain. Ya. Tidak perlu milih-milih untuk meminta doa. Semua kita harus berdoa, mendoakan, dan minta doa. Ini yang paling penting. Kita berdoa untuk diri sendiri, mendoakan teman kita, dan minta doa kepada siapapun. Ya, tanpa terkecuali. Terutama ke ibu dan ayah. Nah, yang kedua, harus husnuzon. Jangan sering-sering suuzon sama orang. Tetapi apa? Kita harus pandai-pandai menjaga diri, harus tahu diri, harus sadar diri. Nah, ini harus selalu baik kepada orang di sekitar kita. Kemudian saling membantu sesama teman. Nah, ini al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yasuddu ba'du. Seorang mukmin ya, terhadap mukmin yang lain itu seperti dua bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Maka di sini kita harus saling membantu sesama teman. Tidak boleh saling acuh tak acuh. Ada kawan, ada teman kalian misalkan di pondok, mau nyuci, bingung nggak ada sabun. Ya, dibantu. Bro, mau nyuci? Ini pakailah. Nah, itu lebih baik daripada apa? Kita biarkan dia bingung, akhirnya apa? Nauzubillah sampai gosok atau nyuri barangnya orang. Kemudian selain belajar pelajaran, ya, selain kita belajar pelajaran, kita usahakan memperbanyak membaca buku-buku pengetahuan. Ya, apalah misalkan novel-novel tentang apa? Biografi seorang, bisa B.J. Habibie yang hebat-hebat. Siapa? Bisa Soekarno dan yang lain-lain. Serah, yang penting apa? Bukunya buku-buku bermanfaat. Apapun itu. Ya, harus sering-sering perbanyak membaca untuk membuka wawasan kita. Kemudian datangi dan minta doa ustadz dan ustazahmu. Ini yang paling penting. Ya. Seperti apapun beliau, bagaimanapun cara mengajar beliau, ingat tanpa mereka kita bukan apa-apa. Nah, saya sadar meskipun saya dulu pernah nggak sih kalian berpikiran, saya ini Darul Muntakin dapat apa ya? Saya Darul Muntakin ini bisa apa? Lulusan Darul Muntakin kayak saya bisa apa? Kira-kira saya belajarin apa gunanya? Ingat adik-adik sekalian, ya,
jika seseorang ingin melihat besarnya rumah mereka, ingin melihat bagusnya rumah mereka, ingin melihat manfaat dari rumah mereka, maka keluarlah dari rumahmu. Kalau kau masih menetap di rumahmu dan kamu masih berada di dalam kamar rumahmu, kamu akan memandang rumahmu yang sebesar kamarmu itu. Kalau kamu sudah keluar dari rumah, maka kamu akan melihat sebesar apa rumahmu, sebermanfaat apa rumahmu. Ya, itu yang saya tangkap selama ini. Alhamdulillah adik-adik sekalian, saya pribadi bisa lulus di Gontor Pusat yang ketika itu santri saya bersaing dengan 4.200 anak yang bisa lulus di pusat hanya 800. 4.200 yang bisa lulus di pusat hanya 800. Dan alhamdulillah saya termasuk dari 800 anak ini. Itu semua dapat dari mana? Darul Mutakin. Percaya sama saya. Ya. Jangan memang saya merasa saya dulu santri, apa sih Darul Mutakin ini? Dapat apa saya? Percaya. Kalau kalian sungguh-sungguh di Darul Mutakin, kalian belajar dengan baik di Darul Mutakin, kalau kalian hormat, memuliakan guru maksimal dengan sangat baik memuliakan guru kalian, insya Allah ya, manfaat yang kalian peroleh dari Darul Mutakin akan sangat terasa ketika di luar. Nah, semua kembali ke pribadi masing-masing. Kalau kalian merasa saya nggak dapat apa-apa dari Darul Mutakin, tanyakan kepada dirimu, apa yang sudah kamu perbuat di Darul Mutakin? Sudahkah kamu maksimal di Darul Mutakin? Sudahkah gurumu ridho terhadapmu? Ridho kepada ilmu yang beliau kasih kepada kita semua. Ini yang paling penting. Jangan sampai kita nggak dapat itu. Itu yang paling penting, ridhonya guru. Siapapun gurunya harus dapat ridho guru tersebut. Ya. Memang baiknya namanya pandangan orang beda-beda. Ya, mungkin saya ini bukan apa-apa. Saya ini dapat apa sih dari Mutakin? Ya, memang banyak. Kawan-kawan yang lain mungkin juga merasakan seperti itu. Tapi satu tadi, ingat, kembalikan kepada dirimu sendiri. Gitu. Ya, mungkin setelah ini syukron jazilan Sukri. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wish you all the best. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk Mas. Luar biasa. Excited banget dan saya rasa ini kelasnya sudah sekelas nasional ya. Oh, enggak. Jadi memang alhamdulillah kawan-kawan alumni SMP Darul Mutakin ini sungguh di luar ekspektasi karena apa? Yang dulunya mungkin kata ustaz-ustaznya yang masih mengajar jenengan, wah luar biasa sekali. Jadi di luar ekspektasi. Mungkin beliaunya minder malah, murid ini masa muridku ini gitu. Jadi tadi ada selentingan seperti itu. Enggak. Saya juga tadi ketawa-ketawa sedikit karena tadi ada selentingan, masya Allah. Saya juga minder ini ya. Tapi ya bersyukur karena alhamdulillah jadi orang atau murid saya yang saya didik dulu gitu. Ustaz tadi yang ada di kantor dan mengikuti webinar pagi ini. Baik. Insyaallah mohon doanya selalu Ustaz. Siap, Mas Dimas. Ini silakan ya. Ada sesi tanya jawab maksimal 3 penanya. Silakan yang mau tanya langsung angkat tangan di sini, kemudian buka mikrofon atau di kolom komentar. 3 penanya, silakan kalian mau menanyakan apapun dengan Mas Dimas terkait pembelajaran, kiat-kiat bagaimana tidak bosan dan sebagainya. Ya, sebelum nanya ini mungkin kalau ditambah 5 pertanyaan enggak apa-apa, Ustaz. Kalau cuma 3 kayaknya
Oh iya, Ini 5. banyak Lima pesertanya pertanyaan. soalnya. Iya, Gimana, menurut saya. Ustaz? Boleh. Tidak ada persoalan. Iya, mungkin 5. Iya. Ini juga ada Karena dari ini melepas rindu. betul. Saya juga pengen ngobrol dengan adik-adik semua ini. Iya, Saya pernah merasakan apa yang mereka rasakan pagi-pagi betul. ya. Salat Betul. duha, setelah itu baca Quran, lain sebagainya itu. Apa mungkin Betul. bisa sharing-sharing? Iya. Silakan Ya adik-adik silakan yang ya, mau bertanya, adik-adik. Monggo adik-adik atau siswa-siswa SMP dan Mutakin yang mau bertanya. Ini juga ada pertanyaan beberapa dari netizen Mas Dimas. Pertanyaan titipan dari netizen. Mungkin saya awali dulu ya. Ini pertanyaan dari netizen pertama. Bagaimana sih cara kita ketika ada guru yang menyampaikan materi itu dengan cara yang mungkin kita nggak sukai. Ada beberapa siswa yang memang tipenya itu tipe yang suka dikerasin, ada tipe siswa yang kalem, dibentak langsung down dan sebagainya. Lah, sebagai siswa itu bagaimana cara kita menyikapi perbedaan model guru yang atau ustadzah yang kemudian tidak sama dengan keinginan kita. Nah, otomatis secara batiniah, ilmu yang kita dapatkan itu bagaimana? Apakah bisa kita dapatkan secara barokah, secara apa ya, bisa merasuk juga, meskipun dalam hati itu tidak sama dengan yang diinginkan. Kok seperti ini gurunya mengajar? Apakah ilmu itu bisa didapatkan dengan tulus atau tidak ketika hati kita merontak dengan cara guru yang mengajar. Seperti itu Mas Dimas. Ini dari pertanyaan netizen pertama. Silakan dijawab Mas Dimas. Ini langsung, Sat? Boleh langsung. Nanti sambil lalu atau mungkin Oke. siswa yang bertanya. Jadi, pertanyaan pertama, gimana sih caranya kalau kita nih ada guru menerangkan, tapi cara mengajari kita nggak suka. Nah, gimana caranya ilmu itu nyampe ke kita? Jadi seperti ini. Tadi sudah kita bahas, sebagaimanapun guru kita, bagaimanapun cara beliau mengajar. Ya, yang pertama kita harus menunjukkan rasa tawadu. Meskipun memang nggak nyambung ya, kita nggak nyambung. Ini belajar apa sih? Pelajarannya kalian kita nggak suka misalkan. Belajar apa sih? Yang harus kita lakukan pertama yaitu apa? Kita boleh tidak suka dengan cara menyampaikannya, tetapi kita tetap harus menghormati guru yang pertama. Tetap harus kita hormati gurunya. Yang kedua, ya jangan pernah membenci apa yang disampaikan, itu saja. Ya, meskipun cara gimana pun caranya ya, kita nggak suka. Jangan pernah benci cara beliau menyampaikan. Ya, kalau memang sudah mentok, nggak bisa, ya, silahkan dibaca secara otodidak. Ketika kamu tidak paham, datangi langsung gurunya. Nah, kalau mau to the point, langsung seperti itu. Misalkan, tapi jangan ganggu, masa lagi istirahat datang. Mungkin kalau ada waktu kosong, tanya beliau, Assalamualaikum Ustadz, Ustazah, mohon maaf, saya tadi bab ini saya kurang paham. Saya ingin memahami lagi, Ustazah. Ustadz, gimana caranya? Atau kapan antum kosong? Nah, itu bisa seperti itu. Itu cara otodidaknya. Ya. Terus kalau sudah dijelaskan di sekolah, jangan lupa dibaca lagi di rumah. Nah, biar apa? Minimal meskipun kalian sudah paham, tetapi diikat dengan membaca lagi di rumah. Ya, seperti itu kurang lebih. Baik, ini juga ada lagi yang bertanya, 2 penanya. Yang pertama dari barusan lulus ini angkatan ke-12. Mas, Ya, saya kan angkatan pandemi. Angkatan pandemi. Saya Asik. pengen masuk sekolah. Udah jenuh di rumah saja pembelajaran daring mulu. Apakah ada solusi agar kita tidak jenuh dalam pembelajaran daring ini? Itu bagaimana? Mas? Terima kasih. Ya, untuk mengatasi kejenuhan ketika pandemi, ya
kita harus aktif mencari kegiatan belajar. Contohnya, sekolah memberikan jadwal belajar dari jam 7 misalkan atau setengah 8 sampai jam 11 misalnya secara daring. Atau ada jeda istirahatnya. Ya, selesai pembelajaran, belajar lagi. Di rumah itu kita baca-baca buku. Kemudian kalau ada tugas, apa sih gunanya tugas? Tugas itu untuk mengisi kekosongan kita. Itu salah satunya. Kalau kita tidak mengerjakan tugas, ya otomatis kita telah mengosongkan secara sengaja waktu kita. Sedangkan kalau waktu kita banyak kosong, akhirnya tadi jenuh. Ya. Sebenarnya kalau kita aktif cari, kalau ada pertemuan langsung datang. Kemudian kalau ada tugas diantar ke rumah ustadz ini, ke ustazah ini, atau difotokan, itu langsung. Itu yang akan mengisi kegiatan kita secara pandemi ini. Kita tidak bisa menyalahkan keadaan, karena keadaan seperti ini. Tetapi tadi, dalam menuntut ilmu harus zakaun, cerdas. Ya, ini saya ulangi lagi, cerdas tadi ya ini, kita aktif, pintar-pintar mencari kegiatan. Nah, terkadang kita nggak dapat ilmu itu kita nggak dapat di kelas. Justru ketika ini tugas, kita sharing sama teman, belajar kelompok, atau ngobrol dengan guru langsung bahkan, itu nanti bisa jadi ilmunya akan tersalurkan lewat itu. Ya, intinya di masa pandemi ini kita harus proaktif, progresif, proaktif. Nah, seperti itu, Ustaz. Ada 2 penanya lagi. Yang kedua ini adalah anak kelas 7C. Mas, belajar yang sukses itu dipaksakan atau seikhlasnya, Mas? Karena saya itu tipe orang yang kalau tidak dipaksa tidak jalan. Nah, monggo dijawab, Mas Dimas. Gimana? Belajar yang sukses? Jadi ini anak ini bertanya, belajar yang sukses itu dipaksakan atau seikhlasnya, Mas? Karena saya itu tipe anak yang kalau tidak dipaksa nggak jalan. Solusinya bagaimana? Oh gitu ya. Baik. Saya jawab untuk pertanyaan ini. Belajar yang sukses itu bagaimana? Nah, belajar yang maksudnya ilmunya yang masuk apa gimana gitu mungkin ya. Nah, jadi seperti ini. Sebelum kita mulai belajar, ya, kita harus tahu diri. Kita harus sadar diri, tahu diri, berbenah diri. Kira-kira kalau kita memang bisanya belajar dipaksa, ya, dan ketika kita dipaksa, itu kita harus mau, kita harus tahu diri. Jangan nanti kita tahu kalau kita belajarnya harus dipaksa. Dan ada orang yang memaksa. Ya, dan memaksanya memaksa baik. Dan kita nggak mau. Nah, gimana nanti belajar yang mau sukses? Sedangkan kita saja sudah tidak tahu diri. Nah, intinya satu, harus tahu diri. Kecuali kalau kita tidak dipaksa pun bisa. Ya, misalkan memang kadar kemampuan kita memang segitu. Mau cepat nangkap misalkan. Ya tidak masalah, seikhlasnya tidak masalah. Mungkin kalau ada ilmu dikasih langsung nyerap. Ini yang harus dipaksa, ini harus tahu diri. Nah, itu aja intinya. Kita harus mau dipaksa. Masa dipaksa masuk surga nggak mau? Ya kan? Dipaksa pinter masa nggak mau? Nah, seperti itu. Baik. Ini ada satu lagi, Mas. Mau dijawab nanti ya. Mas, saya suka mapel bahasa Inggris, tapi tidak suka mapel IPA. Apakah ada cara agar saya bisa mengimbangi mapel yang saya tidak suka? Bagi tips dong, mungkin amalan doa gitu. Hehehe, ada ketawa. Itu, Mas. Jadi gini, guru saya pernah menyampaikan, kalau kamu tidak hebat dalam satu pelajaran ini,
maka kamu boleh hebat di pelajaran lain. Tapi tidak mengebelakangkan pelajaran ini. Misalkan kita bahasa Inggris bisa dapat 10, ya. IPA, ya, kita lemah di IPA. Ya minimal kita harus tetap membaca. Ya, karena mau nggak mau, ya, kita harus masuk kelas IPA juga, ya kan? Gimana caranya? Tetap dipelajari yang IPA, ya. Usahakan nilai dari IPA tadi tidak terlalu buruk, ya, ya tengah-tengah lah. Tetap dipelajari, tapi ditingkatkan yang bahasa Inggrisnya. Jangan gara-gara belajar IPA, stres, bahasa Inggrisnya terbengkalai. Jangan cuma belajar bahasa Inggris, IPA ditinggalkan juga jangan. Harus diimbangi. Usahakan bahasa Inggris 100%, IPA-nya 100%. Minimal meleset pun, IPA-nya ya kalau kita targetnya 100%, meleset ya 70% lah. Nah, itu. Tetap satu bagus kalau antum ada yang hebat di bahasa Inggris dan pelajaran lain lemah, tingkatkan yang hebat dulu. Tanpa meninggalkan yang IPA tadi. Nah, seperti itu. Baik, alhamdulillah. Ini karena via WA semua yang tanya ke saya, Mas. Mungkin malu. Walaupun suaranya terlalu mahal mereka. Ini kalau mau ada yang sampaikan langsung nggak apa-apa di sini. Nggak usah malu-malu. Saya juga Darul Mutakin dulu. Iya, ini kemarin dapat salam dari satu Usman juga. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Suruh sering-sering ke rumah kalau ke Surabaya. Gitu. Masya Allah. Selalu, Ustaz. Saya tidak pernah absen kalau ke Jawa. Saya pasti ke Darul Mutakin. Oh, ke Darul Mutakin. Alhamdulillah. Ini juga dapat salam dari Ustaz Usman. Kemudian dapat salam dari Bapak Kepala Sekolah. Kebetulan beliau sekarang lagi rapat tentang kenaikan kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu saja Mas Dimas. Mungkin ini ada lagi yang mau bertanya sebelum saya tutup. Sebelum acara ini ditutup. Karena jam terbangnya Mas Dimas juga tinggi nih. Ini Ustaz Dimas ini harus ini. Ya, karena beliau juga berlebih aja. Oke, ada lagi yang mau bertanya sebelum acara kita tutup bersama-sama. Alhamdulillah ini semoga nanti setelah dari webinar ini perubahan sikap, perilaku, ucapan mereka anak-anak ini bisa berubah. Nah di pandemi ini juga kita juga kesulitan ya untuk mengotak-atik atau mendesain karakter anak. Daring saja juga tidak cukup dan tidak efektif menurut saya pribadi. Baik, kalau memang sudah dirasa cukup, poin yang bisa kita dapatkan adalah berjuang, berdoa, berusaha, disiplin, berulang-ulang tanpa ada rasa kejenuhan, dan harus yakin. Ya, harus yakin itu kata Mas Dimas, motivasi belajar, minat belajar. Jadi tidak ada kata putus asa atau menyerah dalam hidup. Hidup itu pasti ada masalah. Kalau hidup nggak ada masalah, ya tinggal gali kubur sendiri saja. Ya, di alam kubur pun kita juga pasti ada masalah. Ketemu dengan malaikat Mungkar Nakir, Marobuka, ada masalah lagi. Kalau amal kita di dunia itu tidak kamu, siapa? Tulubul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Jadi menurut ilmu itu kewajiban ya, Mas ya, wajib. Terus ada kata pepatah mengatakan alam raya sekolahku, semua orang guruku. Jadi pada siapapun itu pasti guru Mas. Benar. Jangan malu-malu bertanya pada siapapun kata Mas Dimas. Kita anggap orang yang tidak tahu apa-apa. Jadi jangan kemudian menganggap paling tinggi di atas segalanya. Wah, saya bisa memahami bahasa Inggris dalam, hafal kamus, Al-Munawir luar dalam dan sebagainya. Tidak usah disombongkan dalam aspek itu karena kita belum ada apa-apanya dibandingkan dengan apa ya istilahnya. Orang-orang di langit masih adalah. Itu yang kemudian kata kunci bisa kita dapatkan di webinar motivasi minat belajar siswa pada pagi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan mewakili dari Dewan Asatidz SMP Tempat Darul Mutakin ucapan terima kasih yang tiada batas. Semoga karir Mas Dimas Bumiaji langsung melejit dan juga proses amin ya Allah
lancar, dimudahkan oleh dosen Amin. yang menguji, dan didekatkan jodohnya. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Masya Allah. Alamin. Baik, saya pribadi Terakhir mohon maaf apabila ada ucapan, tindakan yang kurang berkenan, dan sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat, saya ucapkan terima kasih dari kesibukan jenengan bisa meluangkan waktu, tenaga, serta pikirannya untuk adik-adik yang ada dalam Mutakin. Semoga adik-adik yang ada dalam Mutakin ini, siswa-siswa dalam Mutakin yang masih aktif di sini bisa menelusuri dan mengikuti jejak jenengan nantinya. Saya ingin jadi pastinya siapa sih orang tua yang nggak bangga dengan keberhasilan dan kesuksesan anak tersebut. Itu saja dari kami, Mas Dimas. Nanti kalau ada waktu lagi, kami harap Mas Dimas mau dan berkenan sudi untuk bisa menjembatani, memfasilitasi adik-adik ini bisa menjadi sukses seperti jenengan. Karena ada yang bilang gini soalnya, Mas Yusuf sama Mas Dimas itu mungkin settingan. Wah, kalian kira ini artis yang settingan? Enggak, ini memang alumni. Benar-benar alumni. Enggak ada settingan. Iya, benar-benar alumni. Mas, saya dari Mutakin. Ini ada yang tanya, ini Ustadz Fatoni nih. Muhammad Fatoni ternyata mengikuti. Oh, siap-siap. Ustazi siap, Mas. Ustadz Dimas, mohon bisa kirim nomor WA katanya. Insyaallah. Ini Ustadz Fatoni ternyata mengikuti. Kalau nggak salah, kan dulu wali kelasnya Ustadz Fatoni ya, Mas Dimas. Info yang saya tahu. Wali kelas dulu di SMP. Yes, dari kelas 7 sampai kelas 9. Iya, Ustadz Fatoni. Dari kelas 7 atau kelas 8, Ustaz. Oh, Masya Allah, Ustazi. Assalamualaikum, Ustaz. Masya Allah, Ustaz. Itu murabin jenengan. Salam hormat, Ustaz. Suhu. Ini suhu ini. Masya Allah. Padahal ada rapat. Masya Allah, senior saya di Gontor juga. Masya Allah, iya. Ustaz Fatoni juga alumni Gontor. Ya, mungkin sebelum saya tutup. Waalaikumsalam, Ustaz. Khair, Ustaz. Sebelum saya tutup, Ustaz Fatoni ada mau yang disampaikan ke Mas Dimas, mungkin ingin berkata bertemu kangen via Zoom. Ada Ustaz Fatoni. Kalau tidak ada, mohon ditutup dengan doa Ustaz Fatoni. Ustaz Fatoni mohon didoakan sebelum kami tutup acara motivasi belajar ini. Doa minkum Ustazi. Ifa adalah ya rif antum Ustaz. Kayak apa Ustaz? Tak rif lah makan huwaina. Mungkin sinyalnya bermasalah, Ustaz. Iya. Bermasalah ya. Siap, yang penting Ustaz Fatoni sudah bisa bersua dengan jenengan via Zoom. Temu kangen. Ada Ustaz Munim juga nih Ustaz. Tadi iya, beliau. Ustaz Munim, assalamualaikum Ustaz Munim. Ini guru saya Ustaz, guru hati. Guru lahir batin ya di pondok juga. Guru saya. Jadi Mas, ini karena ya, alhamdulillah ini berkat beliau. Jadi berkat beliau juga, alhamdulillah. Dari guru-guru yang bisa begini, alhamdulillah. Intinya adalah itu tadi berjuang dan berdoa, berusaha terus menerus. Terima kasih Mas Dimas atas waktunya, karena ini juga berbenturan dengan waktu rapat guru kenaikan kelas. Jadi mohon maaf tidak bisa sampai lama-lama. Saya juga ingin nanti mengikuti rapat yang diadakan. Itu saja dari kami. Sukses selalu Mas Dimas. Akhirul kalam, kita akhiri dengan baca. Amin ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.